Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rijal Muhammad Toha, mahasiswa PJJ-PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, kelas B5 semester 4. Pada kesempatan ini saya akan membuat atau melakukan kajian teks kitab kuning dari kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali dengan tema Adab Bangun Tidur. Ya, untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah literasi digital kitab kuning pada semester 4 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil istiqadi minan naum. Dalam pasal ini atau dalam bab ini akan menjelaskan tentang adab bangun tidur. Fa idza staiqadta, apabila engkau bangun, minan naumi, dari tidur, fajtahid, maka berusahalah, antas taikido, untuk bangun, qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar. Wal yakun awwalu ma yajri, dan hendaknya yang pertama kali hadir, ala qalbika, dalam hati kamu, walisanika, dan lisanmu, dzikrullahi ta'ala, ya adalah mengingat Allah ta'ala. Faqul, maka ucapkanlah, inda dzalika, pada saat itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang artinya alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, Tuhan yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami akan kembali atau dibangkitkan. Asbahana, kami memasuki waktu pagi, wa asbahal mulku, dan telah jadi kerajaan, lillahi, adalah milik Allah, wal udmatu, dan keagungan, was sultanu, dan kekuasaan, lillahi, adalah milik Allah, wal izzatu, dan kemuliaan, wal qudratu, dan kekuatan, lillahi, adalah milik Allah, rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Asbahna, kami memasuki waktu pagi, ala fitratil islami, dengan fitrah Islam, wa ala kalimatil ikhlas, dan dengan kalimat ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan atas agama nabi kita atau nabi kami, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina, dan atas agama bapak kami Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, hanifa muslima, yang selalu dalam keadaan cenderung lurus atau berpegang teguh, dan juga muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah Nabi Ibrahim itu termasuk seorang yang musyrik. Allahumma, ya Allah, bika asbahna, denganmu kami memasuki waktu pagi, wa bika amsayna, dan denganmu kami memasuki waktu petang, wabika nahya, dan denganmu kami hidup, wabika namutu, dan denganmu kami mati, wa ilaikan nusyur, dan kepadamu kami akan kembalikan. Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka, kami meminta kepadamu, ang tab'atsana, supaya engkau bangunkan kami, fi hadzal yaumi, pada hari ini, ila kulli khairin, untuk dapat melakukan segala kebaikan, wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu, an najtariha fihi, agar tidak melakukan su'an, melakukan keburukan atau kejahatan, au najurruhu ila muslimin, atau menyeret keburukan kepada seorang muslim, au yajurruhu ahadun ilaina, atau agar seseorang tidak menyeret keburukan kepada kami. Nas'aluka, kami memohon kepadamu, khairan, akan kebaikan, hadzal yaumi, pada hari ini, wa khairu ma fihi, dan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu, min syarri hadzal yaumi, dari kejahatan atau keburukan hari ini, wa syarri ma fihi, dan segala kejahatan yang ada di dalamnya. Fa idza labista thiyabaka,
Apabila engkau memakai pakaian panwi bihi, maka engkau niatkan dengannya imtithalu amrillahi ta'ala, untuk mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala, fi sitri auratika, pada menutup auratmu. Wahdar, dan janganlah atau waspadalah, ayyakuna qasduka, engkau berniat atau bermaksud min libasika, dengan berpakaian atau mengenakan pakaian itu, mura'atal khalqi, untuk pamer atau ingin dilihat oleh makhluk, patakhsar, maka jika kau begitu, maka engkau akan mendapatkan kerugian. Dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali menjelaskan beberapa langkah penting yang perlu dilakukan ketika bangun tidur. Nah, yang pertama ada zikir, ya, yaitu mengingat Allah. Ketika seorang terbangun dari tidurnya, maka diusahakan untuk segera mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zikir ini mengingatkan bahwa tidur adalah kematian kecil, dan bangun tidur merupakan kesempatan baru untuk berbuat kebaikan. Nah, yang kedua, membaca doa bangun tidur. Nah, selain berzikir, dianjurkan pula membaca doa sebagai bentuk rasa bersyukur kita atas nikmat kehidupan yang akan diberikan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, yang berarti segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami akan kembali atau dibangkitkan. Nah, doa ini juga menjadi pengingat bahwa segala aktivitas hari itu diharapkan bernilai ibadah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era digital yang serba instan, banyak orang yang terbiasa mengecek ponsel atau media sosial saat bangun dari tidurnya. Nah, kebiasaan ini secara tidak sadar menjauhkan seseorang dari zikir dan berdoa yang sebenarnya lebih bermanfaat dalam mengawali hari-hari. Imam Al-Ghazali mengajarkan pentingnya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu sebagai bentuk syukur dan persiapan mental sebelum menghadapi urusan dunia. Selanjutnya, prinsip menjaga kebersihan yang juga relevan dalam konteks modern, yaitu kebersihan fisik dan mental di pagi hari, termasuk tidak langsung terpapar informasi negatif dari media sosial, akan membawa energi positif dalam menjalankan hari. Ada bangun tidur ini tidak hanya menata hubungan dengan Allah, tetapi juga mengajarkan ketenangan jiwa sebelum menghadapi rutinitas. Nah, kesimpulannya, sebagai seorang muslim, memulai hari dengan adab yang baik bukan hanya menambah keberkahan, tetapi juga menjaga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali menuntun kita untuk tidak sekedar bangun fisik, tetapi juga bangun spiritual. Di tengah arus informasi digital yang begitu deras, menjaga rutinitas zikir dan doa di pagi hari adalah bentuk kesadaran diri agar tidak terbawa oleh hiruk-pikuk duniawi. Semoga adab-adab sederhana ini mampu menuntun kita pada hidup yang lebih berkah dan bermakna. Sekian dari saya, kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.